Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kali ini kita akan membahas tentang berita-berita dari IPL ya, yang menurut saya ini ada perkembangan-perkembangan yang sangat menarik. Makanya beritanya ini saya pisah dari berita-berita IPL, dari berita-berita Arsenal ya, karena ini menurut saya ada cukup banyak beritanya dan menarik-menarik semua ini berita perkembangan IPL. Jadi teman-teman, ini beritanya saya pisah ya dari berita Arsenal. Dan kalau teman-teman suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh di like, share, dan subscribe gitu ya. Oke, berita pertama ini ya, ini bahwa untuk IPL ya, secara resmi sudah kehilangan slot kelima UCL gitu ya, karena spot kelima UCL ini diberikan untuk dua liga dengan koefisien terbaik, koefisien musim ini. Jadi biasanya kan kalau perhitungan koefisien untuk penentuan posisi liga ini adalah dari 5 tahunan, tapi khusus untuk yang ini adalah spot ekstra karena kan musim ini kita ada 32 klub ya yang bertanding di Champions League. Musim depan itu ada 36 gitu ya. Jadi ya, untuk spot ekstranya ini diperebutkan ini untuk untuk dua liga dengan koefisien terbaik musim ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini ya, ini beritanya ya, ini sudah resmi. Dan dengan ini kemenangan ya, kemarin kemenangan Borussia Dortmund di Champions League dan Leverkusen ya di Europa League, ini secara resmi angka koefisien dari Bundesliga ini sudah tidak bisa lagi terkejar oleh IPL, dan makanya untuk tempat kelima ini diserahkan kepada Serie A Italia dan Bundesliga. Kalau teman-teman lihat ini kan, kalau kita lihat koefisien 5 tahunannya, Inggris nih masih di atas, Spanyol nomor 2, Italia nomor 3, dan Jerman nomor 5. Tapi kalau kita lihat berdasarkan musim ini ya, musim 2023-2024, ini Italia yang ada di satu, Serie A ada di peringkat pertama, jadi mereka juga sudah dapat spot kelima. Jerman ini dengan 2 kemenangan tadi ya, itu sudah tidak bisa lagi terkejar posisinya oleh Inggris. Jadi Jerman ini sudah memastikan untuk koefisien liganya, mereka untuk musim ini ada di peringkat 2. Nah, ini jadi makanya 2 spot ekstra ini sudah jatuh ke Italia dan Jerman ya, ke Serie A dan Bundesliga ya. Secara resmi IPL kita lihat ini, kalau kita lihat tabel yang saat ini posisinya ditempati oleh Tottenham, peringkat kelima ini nanti akan menjadi posisi Europa League. Jadi sudah resmi peringkat kelima ini tidak akan menjadi Champions League ya bagi tim-tim IPL gitu. Oke, ini ya teman-teman ya. Jadi ini berita pertama. Untuk selanjutnya kita mau ngomong, ini adalah untuk aturan tentang VAR ya. Ada perubahan aturan VAR untuk musim depan ya. Ini musim depan ini aturan VAR ini ada perubahan yang cukup signifikan ya. Perubahan aturan yang cukup signifikan ini apa? Jadi bahwa mulai musim depan, mulai musim 2024-2025 gitu, wasit-wasit IPL ini harus lebih transparan. Bagaimana transparansinya ini akan mereka lakukan ya. Ini bahwa bahwa wasit VAR itu nanti diskusi mereka dengan wasit lapangan itu nanti akan disiarkan secara langsung gitu ya. Jadi untuk diskusi antara wasit VAR dengan wasit lapangan itu nanti suaranya bukan hanya terdengar oleh wasit melalui earpiece mereka ya, tapi juga nanti akan disiarkan di loudspeaker di stadion. Jadi diskusi antara wasit VAR dengan wasit lapangan itu nanti akan disiarkan dan didengarkan oleh penonton di stadion dan penonton di rumah. Yang satu lagi adalah bahwa nanti wasit lapangan ketika dia melakukan satu keputusan berdasarkan informasi dari VAR gitu ya, ini wasit nanti harus menjelaskan
Ya, jadi wasit lapangan ini nanti harus menjelaskan kenapa mereka mengambil keputusan tersebut. Jadi bukan asal mengambil keputusan, jadi nanti mereka di tengah lapangan saat pertandingan, saat mereka mengambil keputusan, mereka nanti harus menjelaskan kepada penonton kenapa mereka mengambil keputusan tersebut gitu ya. Nah, ini sudah digunakan di beberapa liga, sudah diuji coba lah ya di beberapa liga lain di Eropa, dan ini juga sistem yang digunakan di NFL ya di Amerika. Jadi bahwa kalau NFL ini kan bukan sepak bola lah ya, American football. Mereka juga menggunakan sistem di mana bahwa wasit ketika mereka mengambil keputusan harus menjelaskan kepada penonton, sehingga penonton paham kenapa wasit saat itu mengambil keputusan, dan wasit juga nggak bisa kayak ngarang-ngarang alasan setelah pertandingan selesai. Jadi nggak ada waktu untuk ngarang-ngarang alasan setelah pertandingan selesai. Jadi memang saat itu juga mereka harus menjelaskan kepada para penonton di stadion dan di rumah alasan mereka mengambil keputusan tersebut. Semoga harapannya adalah menjadi lebih transparan sehingga para fans juga lebih percaya terhadap keputusan-keputusan wasit. Dan menurut saya juga harusnya lebih mengurangi kontroversi ya, karena harus dijelaskan saat itu juga. Dan menurut saya kalau mungkin dari penjelasan itu mereka lalu merasa ada yang nggak sesuai gitu, mereka mungkin juga bisa backtrack terhadap keputusannya. Oke, nggak jadi deh, atau mungkin oke, ini mungkin harus ada diubah keputusannya gitu. Jadi menurut saya semoga sih dengan aturan ini di mana para wasit harus menjelaskan keputusan mereka dan diskusi mereka juga nanti disiarkan, semoga sih ini menjadi transparansi yang lebih bagus dan lebih baik ya ke depannya bagi wasit-wasit IPL. Ya, teman-teman sendiri gimana pendapat teman-teman tentang aturan VAR ini? Kalau teman-teman ada komentar tentang aturan VAR ini, boleh yuk tulis di kolom komentar ya. Oke, untuk berita selanjutnya ini kita mau ngomong tentang perubahan ke aturan keuangan ya. Jadi aturan keuangan yang saat ini kan ada namanya PSR gitu ya. PSR ini adalah dimana, jadi ini yang kalau dari PSR ini yang dilihat ini adalah bagaimana klub-klub ini harus punya keuntungan dan jangan rugi, jangan mengalami kerugian yang terus-menerus gitu ya. Dalam aturan PSR ini aturannya adalah dalam 3 musim ini sebuah klub itu jadi tidak boleh punya kerugian lebih dari 105 juta pound sterling dalam 3 musim ya. Jadi dalam 3 musim ini tidak boleh satu klub itu kerugiannya lebih dari 105 juta pound sterling. Nah, sayangnya aturan ini lalu dalam implementasinya ini sekarang membuat ini ada ya hukuman yang menjadi cukup kontroversial. Ini adalah untuk Everton dan Crystal Palace, Nottingham Forest ya. Crystal Palace atau Nottingham Forest, maaf saya agak lupa ya, antara dua klub-klub itu. Jadi ada pengurangan poin yang kontroversial lah gitu ya. Nah, ini juga membuat klub-klub papan atas ini tidak berani membeli pemain-pemain papan atas gitu ya. Ini seperti bisa kita lihat di jendela transfer musim dingin kemarin, ini tidak ada klub-klub besar yang bergerak untuk membeli pemain gitu. Kenapa? Karena mereka takut aturan PSR ini. Takut mereka melanggar, takut kena hukuman gitu ya. Jadi akibatnya jendela musim dingin kemarin, jendela transfer musim dingin kemarin itu sepi banget, sampai Fabrizio Romano aja beritanya berita F1 bukan berita tentang transfer gitu ya. Jadi ini membuat IPL merasa jadinya tidak bisa menarik pemain-pemain papan atas. Jadi dilakukan voting ya, ini dilakukan voting untuk merubah aturan PSR ini, dan dari aturan dari voting ini 3 klub ini menolak ya, Manchester City, Manchester United, dan Aston Villa. Ditambah Chelsea yang abstain. Jadi hanya 16 klub yang, bukan hanya ya, jadi 16 klub ini setuju dengan aturan keuangan yang baru ini. Nah,
aturan keuangan yang baru ini apa sih? Nah, ini teman-teman ada dua. Jadi aturannya ini ada dua gitu ya. Aturan yang pertama ini adalah bahwa satu klub ini tidak boleh lebih pengeluarannya ya, tidak boleh lebih dari 85% dari penghasilan. Jadi misalkan satu klub punya penghasilan itu adalah 100 juta pound sterling, maka untuk mereka belanja pemain ya, untuk bayar gaji, lalu juga untuk bayar komisi agen dan bayar bonus pemain, ini tidak boleh lebih dari 85 juta pound sterling kalau klub tersebut penghasilannya hanya 100 juta pound sterling ya. Jadi ini 85% ini adalah khusus untuk klub-klub IPL, tapi untuk klub-klub, jadi ini untuk klub-klub IPL yang bermain di Eropa ya, jadi untuk mereka yang bermain di Champions League, bermain di Europa League dan bermain di Conference League, itu hanya boleh 70%, lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena 70% ini adalah aturan UEFA. Jadi kalau untuk IPL diperbolehkan 85%, tapi untuk UEFA ini aturannya 70%. Jadi untuk mereka yang bermain di 3 kompetisi ini, mereka harus ikut aturannya UEFA 70%. Ya, jadi kalau mereka, jadi untuk klub-klub yang sudah pasti masuk Champions League ini kan adalah Arsenal dan Manchester City ya. Liverpool sejelek-jeleknya mereka posisi 5. Jadi kalau dengan melihat tabel ya saat ini, paling jelek mereka posisi 5, jadi ya di Europa League ya. Jadi Liverpool ini juga pasti harus pakai 70%. Aston Villa dan Tottenham ini juga masih kejar-kejaran untuk ini ya, untuk posisi Champions League dan Europa League. Jadi ya untuk kelima klub ini kemungkinan besar mereka akan harus pakai 70%. Ya, jadi penghasilannya berapa? Misalkan penghasilannya 500 juta pound sterling, berarti paling besar untuk belanja pemain dan lain-lain ini maksimal 70% dari penghasilan itu gitu ya. Ini aturan yang pertama. Jadi aturan yang pertama bahwa dari penghasilan maksimal itu 85% yang boleh dipakai untuk pengeluaran pemain, dan 70% kalau klub-klub tersebut bermain di Eropa. Nah, satu lagi ini aturannya adalah aturan spending cap yang dikenal dengan nama anchoring atau jangkar. Aturan jangkar ini artinya apa? Aturan jangkar ini adalah untuk klub-klub ini pengeluarannya tidak boleh lebih besar dari 5 kali pendapatan hak siar yang paling kecil gitu ya. Jadi pengeluaran tidak boleh lebih besar dari 5 kali hak siar klub, 5 kali hak siar terkecil gitu ya. Jadi kalau kita lihat misalkan aturan tersebut dilakukan musim ini gitu ya, ini hanya boleh pengeluarannya itu bentar mana ya, tadi ada di sini 518 juta mana sih tadi, nah ini dia ya. Jadi kalau aturan jangkar ini dilakukan musim ini ya, jadi pengeluarannya itu hanya boleh 518 juta, karena itu 518 juta ini adalah 5 kali dari hak siar yang paling kecil saat itu adalah Southampton ya. Jadi Southampton itu penghasilan hak siarnya kalau dikali 5 itu 518 juta. Jadi nggak boleh lebih dari itu pengeluarannya ya. Dimana kalau dilakukan musim ini itu hanya Chelsea yang melanggar nih ya. Nah, ini hanya hipotesa aja ya. Jadi hanya berandai-andai karena ini aturannya belum dilakukan. Jadi kalau kita berandai-andai musim ini dilakukan anchoring, itu yang melanggar ini hanya Chelsea karena dia pengeluarannya 539 lebih besar dari 518 ini ya.
Dan diikuti oleh Manchester City 501 juta, Manchester United 453, Liverpool 412, dan Arsenal 326. Ya, jadi ini aturan anchoring ini itu nanti akan berjalan bersamaan dengan aturan pembatasan dari tadi yang 85% dan 70%. Mana yang lebih kecil gitu. Jadi nggak boleh lebih dari dua aturan itu gitu ya. Jadi dari dua aturan itu nanti akan berjalan bersamaan, akan dilihat mana yang lebih kecil bagi klub tersebut, apakah tadi 85% atau 70% atau 5 kali hak siar terkecil klub IPL musim kemarin gitu ya. Jadi agak rumit, tapi ya ini memang membatasi, akan benar-benar membatasi pengeluaran klub-klub papan atas. Makanya ini Manchester City, Manchester United, dan Aston Villa menolak. Kenapa? Karena Manchester City sudah pasti mereka yang dengan penghasilan terbesar di IPL ya. Lalu Manchester United yang sekarang lagi berbenah, mereka juga penghasilannya kan juga salah satu yang terbesar. Mereka lagi berbenah, lagi pengen pengeluaran besar-besaran ini ya. Dan ini dibatasi. Aston Villa dengan mereka nanti masuk ke Champions League, mereka juga tentu merasa bahwa mereka pengen belanja jor-joran juga mungkin untuk musim depan supaya bisa bersaing di Champions League gitu ya. Lalu satu lagi ini Chelsea yang abstain gitu. Sisanya 16 klub itu semua setuju. Tapi ini setujunya bukan dengan aturan tersebut. Setujunya adalah bahwa aturan tersebut akan didiskusikan. Bagaimana hasilnya nanti didiskusikan ini adalah untuk membicarakan detail-detailnya ya. Jadi membicarakan detail-detail aturan tersebut. Kalau memang nanti aturannya sudah disetujui, sudah di detail-detailnya sudah disepakati gitu ya, aturan tersebut bukan akan berjalan musim depan. Jadi bukan berjalan musim 2024-25 besok ya. Musim 2024-25 besok itu adalah akan masih mengikuti aturan PSR ya, yang 105 juta pound sterling. Kerugian tidak boleh lebih dari 105 juta pound sterling dalam 3 tahun berjalan, itu masih akan berlaku musim depan. Aturan baru itu akan menjadi aturan bayangan ya, yang tidak akan tidak akan di enforce lah, tidak akan ditegakkan gitu ya, karena hanya menjadi aturan bayangan. Baru akan menjadi aturan yang akan ditegakkan itu di musim depannya 2025-2026. Ya, jadi seandainya ini sudah disetujui antara akhir musim ini atau sampai dengan pertengahan musim depan lah ya, itu ya nggak sampai pertengahan sih, antara akhir musim ini atau awal musim depan lah, aturan ini sudah disetujui, maka PSR akan menjadi aturan yang ditegakkan musim depan, dan aturan baru ini menjadi aturan bayangan yang akan ditegakkan di musim 2025-2026. Ya, ini aturan ini harapannya adalah agar klub-klub ini pengeluarannya nggak gila-gilaan. Jadi nggak kayak Chelsea 2 musim ini bisa 1 miliar pound sterling, itu yang diharapkan. Jadi biar klub-klub ini, IPL ini tetap kompetitif. Jadi jangan sampai klub-klub yang papan bawah ini benar-benar keteteran terlalu jauh gitu ya. Nah, itu aja sih teman-teman. Jadi ya itu yang teman-teman harus kita lihat dan kita pahami juga. Ya semoga sih musim berikut ini bisa lebih bagus lah kita ya, untuk melihat pengeluaran klub ini nggak ada yang terlalu gila-gilaan. Nah, menurut teman-teman sendiri gimana untuk aturan pengeluaran ini? Kalau teman-teman ada pendapat tentang aturan pengeluaran ini, boleh tulis di kolom komentar ya. Untuk teman-teman yang suka dengan konten-konten semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video kita berikutnya.